Surabaya, Jawa Timur, data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Surabaya menjadi 83 laporan yang tidak Selamat datang di kota Surabaya, tempat di mana setiap sudutnya menghidupkan kisah keberagaman dan semangat. Inilah kota Surabaya, tempat di mana algoritma kehidupan mengatur gerak setiap langkah, setiap cerita di setiap lorongnya. Namun, di balik kehidupan yang gemerlap ini, terdapat bayangan yang harus kita hadapi bersama. Sayangnya, tingkat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Surabaya telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Surabaya tercatat sebagai kota dengan jumlah kasus KDRT yang cukup tinggi. Ini bukan hanya statistik, ini kenyataan yang perlu kita hadapi bersama. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, hingga bulan Agustus 2023 tercatat 173 kasus kekerasan di wilayah ini. Ya, kalian tidak salah dengar, 173 kasus. Angka yang mencerminkan betapa seriusnya masalah ini di tengah-tengah masyarakat Surabaya. Mari kita tinjau lebih dalam. Apa yang sebenarnya memicu kekerasan dalam rumah tangga di Surabaya? Faktor pertama adalah tekanan ekonomi. Ketika ekonomi lemah, stres merayap masuk ke dalam rumah tangga, lalu membuat tensi emosi melonjak. Faktor lainnya, yaitu kehadiran pihak ketiga dalam hubungan suami istri dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Selain itu, kurangnya komunikasi menjadi pilar ketiga yang sangat mempengaruhi dinamika rumah tangga. Kesalahpahaman dan perasaan ingin menang sendiri dapat menciptakan jurang di antara pasangan. Ketika kita berbicara tentang mengubah masa depan, kita perlu solusi yang inovatif. Di tengah dinamika kota Surabaya, muncullah satu jawaban yang revolusioner, yaitu Sounds of Silence atau SOS. Aplikasi ini bukan hanya aplikasi biasa, tetapi teman setia bagi para korban KDRT. Melalui SOS, para korban dapat melaporkan tindakan kekerasan, berkonsultasi dengan pihak profesional, dan mengakses sumber daya informasi yang sangat dibutuhkan. Chat 24/7 memungkinkan korban berkomunikasi secara aman. Panggilan darurat menghubungkan mereka dengan bantuan terdekat. Dan laporan insiden memberikan kemampuan untuk melaporkan kejadian tanpa takut. Di dalam fitur komunitas dukungan, pengguna dapat berbagi pengalaman secara anonim, menemukan dukungan, dan merasa tidak sendirian. Ini adalah langkah konkret menuju pemulihan dan perubahan positif. Sound of Silence bukan hanya sekedar aplikasi, melainkan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Dengan teknologi sebagai sahabat, kita dapat mengubah situasi, satu tindakan preventif pada satu waktu. Bersama, mari kita ciptakan Surabaya yang aman dan penuh kasih untuk setiap individu di sini. Untuk mengatasi KDRT, setiap tindakan penting. Individu bisa mulai dengan lebih peduli pada sekitarnya. Masyarakat perlu terlibat menjadi suara bagi yang tak terdengar. Pemerintah tanggap dan memberikan dukungan. Bersama, kita bisa mengakhiri KDRT. Bersama-sama kita bisa, bersama-sama kita lebih kuat. Untuk kalian, dengarkan ini. Kalian tidak sendirian. Ada bantuan, ada perlindungan. Mari bersatu. Kita punya lebih banyak tempat untuk berlindung dan berubah. Mari berkomitmen turunkan kasus KDRT di Surabaya. Dengan kerjasama dan kesatuan, mari bersama-sama menciptakan Surabaya yang bebas dari KDRT.